Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Salman Al-Fariji, NPM 221000196 dari Universitas Islam Darussalam Ciamis, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Saya sekarang lagi berada di Gunung Tanjung, Tasikmalaya bersama owner atau CEO-nya Ruko Hajah Oih, ya Pak, Haji Ujang. dan Haji Ujang. Boleh Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Yakub Priyadi, Selamat Gunung Tanjung, Kecamatan Gunung Tanjung. Saya bertanya kepada Pak Salman Al-Fariji, atas dasar apa kok datang ke sini mewawancarai saya? Ini adalah tugas dari Matkul Entrepreneurship Pengusaha. Saya tugasnya harus mewawancarai seorang pengusaha sukses di daerahnya. Bapak kan, Bapak Haji Ujang ini seorang pengusaha sukses dan pernah Bapak hasilan 1 miliar per hari gitu Pak. Itu kata bohong. Itu tugas dari dosen saya, harus wawancarai orang-orang sukses, salah satunya di Tasikmalaya. Matkulnya entrepreneur atau pengusaha. Pertanyaan pertama, langsung to the point, langsung ke pertanyaan ya Pak. Boleh. Pertanyaan pertama, awal Bapak memulai bisnis ini kapan Pak? Saya dimulai bisnis tahun 1985. Mulanya saya bukan pebisnis kan. Kalau namanya orang bisnis kan harus sekolah tinggi-tinggi. Sekarang saya kan sekolahnya juga SD. Tapi berhubung keberuntungan mungkin lah segala macamnya ada udah dari awal diturunkan kepada saya. Saya tadinya itu kan seorang buruh dari jualan asin dari Mananjaya. Terus saya bisa jualan asin dari Mananjaya Ciniam Gunung Tanjung, terus setiap hari begitu saja. Nah, saya masuk injak rumah tangga, itu saya cari itu calon istri ya. Kebetulan saya punya ide gitu, ide bisnis itu. Jadi kalau kita mau rumah tangga itu, kita cari perempuan harus dekat pasar. Ternyata kita hitung-hitung itu sumbernya uang bisnis itu adanya di pasar itu. Ya, saya kebetulan dapat istri bukan Haji Oih itu dari Gunung Tanjung, kebetulan dekat pasar. Ya, kalau dekat pasar itu kan saya diperhitungkan perkumpulan manusia yang bawa uang itu rata-rata adanya di pasar. Makanya saya cari calon istri itu orang dekat pasar. Nah, dari situlah saya kebetulan tempatnya strategis, kebetulan saya ada maunya, kebetulan saya punya modal. Nah, itulah. Tapi saya tetap berjualan asin gitu. Jualan asin itu kan dulu itu lakunya luar biasa gitu, asin. Nah, sekarang berhubung perkembangan zaman itu asin akhirnya kalah itu sama telur sama daging ayam. Ya, saya beralih lah itu ke bisnis kelontongan. Kelontongan itu kan mungkin bisa diperlukan keperluan sehari-hari. Nah, dari situlah kita mulailah merintis usaha. Yang namanya jualan kelontongan itu kan sekarang beli, besok habis, makanya terus berkembanglah sampailah berkembang. Tapi bukan saya berarti berhasil, bukan berarti berkembang seperti orang lain, sama kecil-kecilan lah di sini gitu. Banyak lah yang lain, cuman ya Al-Fariji menanyai saya gitulah caranya sampai awal mulanya bisnis Pak Haji di sini gitu ya. Ya. Tapi orang lain memang nyangkanya berhasil, tapi saya tetap nggak merasa berhasil, masih banyak di sekeliling saya yang berhasil gitu. Ya begitulah Pak Haji. Itu menarik sekali Pak ya, sangat unik dan pantang menyerah gitu, dan tidak merasa sudah berhasil meskipun kalau menurut stigma atau pemikiran orang lain bahwa Bapak Haji Ujang ini sudah berhasil. Pertanyaan kedua, apakah ada strategi pemasaran Pak?
kalau strategi pemasaran ini kan daerahnya ini daerah pegunungan. Mm-mm. Daerah pegunungan itu kan yang belanja itu turun dari gunung ya belanja ke saya. Nah kalau dari gunung itu kan ada penghasilan itu, dia susah jual itu penghasilan dari gunung itu kayak kopi, kapot, cengkeh, terus kakao, coklat ya. Nah saya punya ide bagaimana kalau barter dari gunung saya tampung itu. Nah, saya silangan-langan saya kan bawa barang dari sana dari kampung itu ada kapot, ada cengkeh, ada kemukus macam-macam lah itu ada pala gitu. Nah saya beli dari kampung. Nah uangnya langsung dibeliin ke saya. Makanya saya itu jadi pengepul dari kampung. Terus dia belanjain di daerah. Nah dia itu kan bawa barang dari saya gitu. Nah akhirnya dia jalan gitu. Saya beli dari itunya beli hasil dari gunungnya gitu. Saya beli, nah dia ngambil barang dari saya gitu. Jadi hasilnya barter gitu. Makanya perusahaan saya itu bisa lancar saling-saling itu sama orang gunung gitu ya. Makanya saya bisa jalan lah itu. Soalnya kan dia itu kalau mau jual itu rempah-rempah harus ke Tasik gitu. Kasihan dia gitu. Mau belanja ke saya dia nggak bawa duit. Ya akhirnya dia dua ke Tasik yang akhirnya dibelanja juga di Tasik. Iya. Makanya saya ya ada ide gitu. Ide saya itu harus diterima ini hasil rempah-rempahnya kalau gitu. Nah, makanya saya terima hasil rempah-rempahnya itu kayak cengkeh, kapot, coklat, kopi itu banyak lah pokoknya hasil kampung. Saya kampung di sini saya jual ke kota, makanya alhamdulillah itu dia lancar itu saling-saling gitu ya. Sama gitulah pokoknya saya itu. Strategi yang strategi pemasaran yang cukup tidak dipikirkan oleh kebanyakan orang. Pertanyaan yang ketiganya, tantangan dan cara mengatasi apakah Pak di usaha ini ada tantangan dan bagaimana cara mengatasinya? Oh, tantangan itu banyak gitu. Contohnya kita kan mungkin lah tetangga itu ada kelihatan perusahaannya agak menonjol dari yang lain, ya banyak yang ngikutin gitu. Tapi saya nggak itu, nggak takut itu. Nah, saya kan udah punya strategi lain itu. Yang itu kan yang lain itu cuma jualan biasa, dia beli langsung jual, dia beli jual. Kalau kita kan bukan gitu. Saya berani spekulasi itu ngambil barang dari kampung apa aja, ada padi, ada segala macam saya beli. Nah, saya jual lagi gitu kan. Jadi akhirnya lah perusahaan saya stabil gitu, nggak takut kesaingin lah sama yang lain lah gitu. Makanya saya bisa tetap berjalan lah gitu. Nah, cuma gitu. Ya. Pasti di setiap usaha itu ya, jadi pengusaha pasti selalu ada tantangannya. Dan kalau Bapak Haji Ujang ini tidak takut saingan, tidak takut bersaing sama orang lain, baik itu tetangga dan luar tetangga. Iya. Strategi saya gini ya, kita kan punya untung misalkan tadi. Ya. Tapi basic saya kan tani itu, ya, tani. Nah kata orang tua saya itu kalau dagang harus sambil tani itu. Nah saya kan punya untuk sedikit-sedikit beliin tanah, beliin tanah terus saya tanemin gitu lah. Buat kan buat nyokong ke toko lah gitu, misalkan tokonya kepakai itu kan bisa disokong dari hasil tani itu. Contohnya saya hasil tani saya gitu kan ada kakao, ada kopi, ada pala, ada aren. Kenapa saya pilih petani gitu? Soalnya kan saya jualan rempah-rempah itu gampang jualnya. Terus kita kan misalkan harga jatuh gitu kan, itu kan barang kuat gitu. Saya nggak ketarik seperti durian atau pisang atau mangga atau apa-apa itu kan, yang gitu kan nggak tertarik saya. Soalnya kan gini, misalkan kita punya cengkeh di musim panen itu cengkeh kan harganya murah itu. Kalau cengkeh kan bisa dijemur, disimpan beberapa bulan kemudian nunggu harga peceklik itu kan pasti harga naik, nah baru jual. Kalau yang lain kan nggak bisa di stok gitu, kayak durian misalkan, durian panen durian itu kan musiman. Kalau musim panen durian itu hampir semua di seluruh Indonesia itu panen bersamaan gitu. Ya. Makanya jangkanya itu harganya itu jatuh bila mana musim panen gitu. Nah terus itu kan misalkan kita banjir barang banyak misalkan gitu,
banjir barang banyak itu kan nggak bisa di stok kalau gitu ya. Nah lain dengan kopi atau itu kan disimpan makin lama itu makin bagus kualitasnya itu. Kayak itu kan minimal 3 tahun lebih kan bisa dijual ke pabrik gitu langsung pakai gitu. Harganya juga berlipat-lipat itu dari waktu kita beli gitu. Misalkan kemarin kita beli kan 100.000 itu per kilo ya, 1 tahun kemudian lah bisa lah 150.000-an lah per kilo gitu. Nah, makanya bisa saya nanamnya yang kuat-kuat di stok gitu. Nah, kalau misalkan panen itu pepaya misalkan panen gitu banjir barang kemana kita jual paling busuk. Saya makanya nggak tertarik seperti itu durian kayak yang sempat busuk gitu barang-barang lama. Makanya saya nanamnya pala kan itu kuat, terus pala, kopi, terus kakao banyak saya beli kebun gitu. Karet juga ada 3.000 batang gitu. Kopi juga 5.000 gitu. Nah, jadi kuat itu kalau misalkan panen harga jatuh dihasilkan dulu gitu nggak bakal rugi gitu. Kalau kita punya durian atau mangga atau apa, kalau kita misalkan panen banjir barang pasti dijual murah itu misalkan barang busuk gitu. Makanya saya nggak tertarik gitu. Iya Pak. Itu saya itu. Pertanyaan terakhir Pak, saran untuk calon pengusaha bagaimana sarannya? Kalau saran saya atau pengusaha nggak bisa kasih saran sih, soalnya kita juga masih menerima saran orang lain lah gitu. Kita tetap belajar sendiri itu nggak punya saran ya, tapi belajar sendiri tapi kan kita punya pengetahuan di bidang agama. Saya itu syaratnya lah buat pengusaha saya akan datang ya pemula itu. Nah, pertama itu kan adalah kejujuran. Dulu saya juga waktu pertama jualan itu kan nggak punya modal sedikit pun ya. Tapi saya ada yang kasih modal tapi nggak berbunga. Saya nggak mau itu yang berbau-bau riba itu. Nah, saya cari itu investor yang bisa ngasih modal saya tapi yang nggak berbunga itu. Kebetulan ada itu bos saya itu dari Mononjaya, buat nama saya kasih barang berapa miliar pun dia kasih tanpa bunga itu. Pokoknya yang penting 1 minggu dia kebayar gitu. Misalkan ngambil 1 miliar dalam 1 minggu ya kembali barang ngambil lagi boleh lah gitu. Nah akhirnya bertahun-tahun saya berjalan terus sama dia gitu. Alhamdulillah lancar. Nah, pemula itu kan pokoknya kalau mau jualan atau apa mau bisnis itu syaratnya satu gitu, jangan ngambil modal dari bank. Permulaan itu kan yang ngambil dari bank itu kan itu masih spekulasi gitu. Kan kalau kita ngambil uang dari bank itu harus berbunga, belum apa-apa itu udah bayar bunga itu. Kita pakai 1 bulan belum dapat untung kok dia udah harus bayar bunga. Nah disitulah repotnya gitu kalau semula pakai modal bank. Makanya saya mah untuk pemula lah janganlah jauhilah dari riba itu. Kan bank itu kan bentuknya riba. Terus kalau kita mau jualan kita olah kita sampai itu buat support buat bank. Nah disitulah makanya saya ya pernah kenal sama orang-orang bank gitu ya. Nah disitulah baru saya tahu sedikit-sedikitnya di masalah agama itu apa hukumnya riba. Nah makanya saya dijauhi dari bank gitu. Nah kalau pemula itu saran saya mah modalnya jujur aja. Misalkan kita kan sekarang banyak orang-orang pintar ya, ada S1 S2 kita mau berbisnis gitu kan dia orang pintar gitu yang sampai membohongi orang bodoh gitu. Atau kita jualan Apalagi sampai jadi koruptor. Nah koruptor mah itu jauh-jauh gitu, koruptor mah jangan dibilang lah itu jelek sekali lah itu. Soal bisnis itu kan jangan membodohi orang bodoh lah gitu kan. Banyak orang pintar-pintar sekarang gitu berbisnis di bidang apapun lah, pokoknya harus jujur lah modalnya gitu, jujur dan benar gitu. Jujur ya kalau nggak benar itu kan nggak bisa gitu. Itu dari Pak Haji lah. Intinya kita ini harus bertakwa teman-teman sesuai dengan ayat Al-Quran.
wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Insya Allah jika kalau kita bertakwa, maka Allah pun akan memberikan kita rezeki yang tidak disangka-sangka. Nah, terima kasih kepada Bapak Haji Ujang atas jawabannya. Mohon Ya, maaf sama-sama. mengganggu waktunya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.